Dengan suara yang berkokok, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda sampaikan kepada saya melalui Classroom, dan inilah pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dalam pembelajaran kita di perkuliahan pengantar bisnis. Materi yang saya sampaikan melalui YouTube ini sebenarnya bisa juga kita simak sebagai materi yang bisa kita olah dan bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam kehidupan bisnis. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita hari ini sampaikan dalam konten hari ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh mahasiswa-mahasiswa saya, dan insya Allah nanti akan kita jawab, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga buat kita bersama-sama hari ini. Ya, subuh-subuh saya harus buat konten seperti ini, makanya ada suara ayam berkokok, dan alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan hampir di pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita masih terus berjalan dengan lancar, kita masih selalu sehat walaupun saat ini sedang pandemi corona, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas kita sehari-hari walaupun di rumah aja, ataupun kita tetap berada di aktivitas di luar, namun kita tetap berhati-hati, waspada, menggunakan masker, kita harus tetap menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan, misalnya menyuci tangan dan lain-lain sebagainya. Oke, hari ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba jawab. Dan ini pertanyaan banyak banget, ada 30 sesuai dengan mahasiswa saya, tapi mungkin saya akan membahas sedikit saja, tidak begitu banyak hari ini. Mungkin kita menggunakan durasi yang tidak begitu terlalu panjang, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Apa yang Bapak suka dari bisnis? Apa kelemahan dalam berbisnis? Sebenarnya bisnis itu suka atau tidak suka memang harusnya dilakukan oleh kita, harus kita laksanakan sebagai bagian dari kebiasaan kita. Bisnis itu, kalau menurut saya sih, intinya adalah bagaimana caranya kita melangsungkan kehidupan kita, bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita sebagai salah satu profesi. Walaupun sebenarnya wirausaha itu sebenarnya bukan profesi. Menjadi seorang entrepreneur adalah bukan sebuah profesi, tetapi entrepreneur adalah mindset. Entrepreneur atau wirausaha itu adalah pola pikir kita terhadap kehidupan kita dan bagaimana kita membaca peluang. Sekali lagi, entrepreneur bukan profesi. Pengusaha itu bukan profesi. Pengusaha itu adalah sebenarnya bagaimana kita menjadikan mindset dalam diri kita. Terus gimana kalau misalnya orang bilang, ini pengusaha, dan dia kan bisnis Pak. Dia kan punya usaha Pak. Benar. Artinya gini, pengusaha atau entrepreneur, atau kita sebut wirausaha, itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki mindset, pola pikir, bagaimana dia melakukan kesehariannya dengan cara memutar otaknya, dengan cara mereka berpikir bagaimana caranya mereka melakukan sesuatu rutinitas yang sifatnya bisnis, yang sifatnya dagang, yang sifatnya untuk mendapatkan keuntungan. Terus kalau misalnya dia sebagai profesi, itu gimana hitungannya? Hitungannya adalah misalnya kayak gini. Dia pengusaha sembako, itu baru profesi. Pengusaha sembako, pengusaha jasa I.O, pengusaha misalnya jual buku, dia pengusaha. Tapi kalau dia dihitung sebagai seorang pengusaha di atas namanya profesi, buat saya itu bukan profesi. Lalu apa kelemahan dalam berbisnis? Kelemahan berbisnis itu cuma satu, Anda tidak melakukan, maka Anda tidak mendapatkan. Sekali lagi, Anda tidak melakukan, Anda tidak mendapatkan. Kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak ada effort, Anda tidak melakukan sesuatu aktivitas dalam bisnis Anda, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ingat kan, bedanya berdagang sama berbisnis. Bisnis itu sistem, sehingga jika Anda berbisnis, Anda melakukan sistem. Meskipun Anda tidak melakukannya, tapi sistem Anda berjalan. Tetapi kalau Anda masih melakukan sendiri dan jika tidak Anda lakukan, maka itu menjadi sebuah teknis yang namanya dagang. Jadi Anda dagang apa bisnis?
Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak, gimana perhitungan agar produk yang dijual tidak kemahalan atau kemurahan? Sebenarnya kalau misalnya kita ngitung murah atau mahal, ya simpel banget sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat bahwa produk kita kemahalan atau kemurahan, pertama adalah kita pembandingan harga. Kita bandingin harga kita dengan yang lain-lain, kompetitor kita bandingkan sama yang lainnya yang juga jualan yang sama. Atau mungkin kita lakukan yang namanya perhitungan. Berapa sih yang kita keluarkan dari jualan kita, modalnya, sehingga nanti modal itu bisa membuat kita menghitung berapa harga yang harus kita jual. Mahal atau murah? Tergantung Anda melihat dari mana. Kompetitor Anda tentunya, kalau misalnya Anda merasa murah, berarti Anda melihat ada perbandingan harga. Begitu juga sama, Anda merasa mahal, berarti Anda membandingkan harga dengan yang lain. Tapi ingat, bukan masalah murah atau mahalnya, tetapi yang paling penting adalah mungkin kualitasnya berhubungan juga, termasuk juga Anda harus menghitung berapa modalnya. Nah, mahal atau murah? Relatif. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, jika kita membuka usaha, apa saja yang harus kita perhitungkan? Dan strategi apa jika kita ingin mengembangkan usaha kita agar lebih maju? Oke. Membuka usaha, apa yang kita harus pertimbangkan? Yang pasti kita lihat dulu, kita mau usaha apa sih sebenarnya? Pertimbangan kita adalah apa yang biasa kita lakukan mungkin. Yang pasti kita harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, pertimbangan kita tentang apa sih jenis bisnis yang akan kita lakukan. Apa usaha yang ingin kita lakukan? Apakah usaha itu sifatnya butuh keahlian, skill, ataukah bisnis itu atau usaha itu yang kita lakukan hanya sekedar menggunakan SOP yang ada. Misalnya nih, Anda buka franchise, udah ada SOP-nya, sudah ada standarnya, tinggal dilakukan doang kan. Nah, tapi kalau misalnya harus menggunakan skill, misalnya nih usaha barber misalnya gitu, potong rambut, tentu kita harus belajar banyak. Kita harus belajar bagaimana caranya untuk melakukan atau melaksanakan bisnis itu. Nah, apa yang paling penting adalah itu tadi, Anda harus melihat dulu, Anda mau bisnis apa. Terus strategi apa Pak yang harus kita lakukan agar usaha kita lebih maju? Ya banyak strateginya. Kita bisa komparasi, kita bisa sama-sama belajar dari produk kompetitor. Kita juga bisa terus untuk mengeksplor produk kita berinovasi dengan produk kita. Tapi yang pasti semakin sering Anda menginovasi produk, maka Anda tidak akan ketinggalan dengan produk yang lain atau kompetitor Anda. Itu penting. Karena yang paling penting saat ini adalah bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa konsumen Anda bisa mendapatkan produk yang terbaik, bisa mendapatkan hal yang lebih baik dengan Anda sebagai seorang penyedia produk atau jasa tersebut. Strateginya banyak banget. Yang kedua, mungkin Anda bisa lakukan diskusi-diskusi. Anda bisa belajar banyak dengan orang-orang yang sudah mahir di dalam bidang itu. Anda mungkin butuh mentor. Anda belajar banyak dengan mentor-mentor yang sudah berhasil, yang sudah pernah menjalani bisnis itu. Masih ingat kan? Ilmu apa yang paling penting di dunia? Ilmu mencontek. Walaupun sebenarnya mencontek itu negatif kesannya, tetapi ilmu yang paling penting itu adalah, secara sisi, saya menemukan kalimat baru nih. Apakah mencontek itu penting? Ya, mencontek itu adalah istilah ya, tetapi yang paling penting adalah kita menduplikasi. Kita melakukan yang namanya mirroring. Kita mencari orang yang bisa kita anggap sebagai bagian dari cerminan kita untuk kita contoh, untuk kita ikuti bisnisnya. Tapi ingat, kata kuncinya adalah kita harus lakukan modifikasi. Kita lakukan sebuah inovasi-inovasi dan kita buat kreativitas baru sehingga kita tidak sekedar mengikuti saja. Karena prosesnya harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini pertanyaan bisa ketahuan ya, ternyata datangnya dari mahasiswa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya seorang mahasiswa, tentu modal tidak banyak, pengalaman pun kurang banyak. Sekiranya saya ingin berbisnis tapi saya belum tahu mau bisnis apa dan saya harus memulai dari mana, hanya pertanyaannya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Mahasiswa itu sebenarnya sama aja dengan tidak mahasiswa. Bedanya adalah pada saat Anda menjadi mahasiswa, Anda masih harus belajar di bangku sekolah formal, di bangku kuliahan. Bedanya, waktu Anda mungkin terfokus kepada kuliah-kuliah Anda. Tetapi sebenarnya, mau Anda kuliah atau tidak kuliah, waktu yang kita miliki itu banyak banget. Kita terlalu sering menghabiskan waktu, yang mana waktu itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan baik. Makanya mungkin bisa kuliah sambil kerja, atau sebaliknya, kerja sambil kuliah.
Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Kita tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswi, dan Anda masih bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak mengganggu perkuliahan Anda. Banyak banget sekarang itu bisa menggunakan internet, karena ada internet marketing, ada digital marketing ya. Ada bisa offline, bisa online, tapi intinya adalah sekarang banyak sekali sebenarnya bisnis-bisnis yang bisa dimulai dengan tanpa harus mengurangi waktu kuliah Anda semua. Ya, yang kedua, menurut saya yang paling penting adalah saat ini kita akan berbisnis dari apa ya? Apa yang kamu punya, apa yang kamu ada, dan apa yang kamu bisa. Di saat kita berbisnis dengan apa yang kita punya, apa yang kita ada, apa yang kita bisa, tentu Anda akan menyaring kira-kira kemampuan Anda akan membuat Anda bisa berpikir, oh saya ternyata bisanya di sini, saya bisa punyanya di sini. Contoh misalnya, simple banget. Semua kelas kawan-kawan punya handphone. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar membaca peluang dengan jualan kuota di kelas? Ya. Semua orang punya laptop, tapi siapa yang memanfaatkan laptopnya benar-benar untuk dapat bekerja, mendapatkan keuangan secara pribadi, bisa mendapatkan hasil, mungkin ngerjain tugas temannya, atau membuat sesuatu yang bermanfaat, atau laptopnya digunakan untuk penjualan dropshipper atau reseller. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih. Ntar kita bahas lagi di sesi selanjutnya. Pak, bisnis apa yang harus saya jalankan? Mana saya tahu kamu bisnis apa. Tapi maksud saya gini, bisnis apa yang harus kita jalankan? Saya beritahu jawabannya. Bisnis yang paling penting dan paling bagus di dunia itu adalah bisnis yang dijalankan. Udah. Kalau kamu bertanya, bisnis apa yang harus dijalankan? Bisnis yang kamu pikirkan dan kamu jalankan. Karena jangan terlalu banyak mikir. Action saja. Karena sekarang itu peluang di mana-mana. Makanya berpikir jangan sempit. Jangan memikirkan bagaimana mendapatkan uang, tapi harusnya kita berpikir bagaimana kita mendapatkan peluang demi peluang, sehingga peluang itu bisa kita jalankan dan bisa mendapatkan uang. Karena kalau Anda mendapatkan uang saja, maka Anda tidak mendapatkan peluang. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan peluang, maka Anda akan mendapatkan uang, mendapatkan relasi, mendapatkan pengalaman. Insya Allah seperti itu. Tapi yang paling penting saat ini adalah, sekali lagi, bisnis adalah sesuatu yang harus dijalankan, bukan difikirkan. Bisnis itu harus terus dijalankan, bisnis itu harus terus dikerjakan. Pastikan bahwa bisnis itu bisa terus Anda lakukan meskipun Anda gagal. Pastikan bisnis itu bisa terus Anda kerjakan meskipun Anda gagal. Tapi kalau gagal terus berarti ada yang salah. Pertama mungkin dengan bisnisnya. Ada yang salah mungkin dengan hal-hal yang Anda lakukan. Atau prosesnya tidak Anda pelajari sebelum-sebelumnya. Proses mirroring atau proses mencontek yang sering saya sampaikan, itu adalah bagaimana kita melihat proses-prosesnya itu. Bukan berarti kita harus mencontek pure, kita harus melihat mirror, melihat secara langsung, secara pure tanpa kita modifikasi. Ya itulah, mungkin seperti itu. Oke, mungkin ini dulu untuk sesi pertama hari ini. Mungkin besok saya akan masukkan lagi sesi keduanya. Saya harus memulai video ini di pagi hari, makanya kalau ada dengar suara ayam, itu backsound kita. Kalau mendengar suara kendaraan, itu karena backsound kita. Karena studio mini saya ini sebenarnya hanya sekedar untuk mengisi waktu di saat pandemi COVID-19. Saya agak boring sebenarnya buat konten di rumah. Pengennya buat konten di luar sambil ngopi gitu kan. Tapi karena puasa, taruh dulu deh. Oke, baik. Sampai ketemu mungkin di sesi selanjutnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti semua pertanyaan akan saya jawab lagi. Atau mungkin kita akan bahas kembali semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi bagaimana kita berinteraksi di dalam perkuliah di pengantar bisnis. Dan insya Allah mudah-mudahan juga ini bisa menjadi bagian dari cara kita untuk belajar ya, untuk belajar bersama-sama. Tapi yang pasti dalam dunia bisnis itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikannya dan belajar terus untuk melakukannya tanpa harus banyak berpikir seperti itu. Tetap jaga kesehatan ya buat kalian semua, buat sahabat pemenang juga, buat yang menyimak suara ayam. Buat yang menyimak, insya Allah mudah-mudahan Anda bisa berinteraksi juga. Silakan komen jika ada sesuatu yang salah, kita akan diskusikan. Silakan bantu juga untuk bisa menyesuaikan bagaimana kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan pasti dukung channel ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan terus hadirkan banyak konten-konten yang bermanfaat. Saya nggak mau ngeprank yang alay-alay ataupun hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Tetap menjalankan ibadah puasa.
Selamat menikmati hidangan Ramadan yang indah ini. Insya Allah mudah-mudahan walaupun di tengah pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita selalu sehat. Salam buat keluarga semua. Tetap bergerak dan insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.